تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواتنا في الله أعاذنا الله وإياkum wa rahimani Allah wa iyyakum. Telah kita terangkan sebelumnya tentang fadilah orang yang memiliki sifat tawadhu lantaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Demikian pula dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan dengan sifat ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, yang lebih pentingnya adalah terjalinnya ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah yang terjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan adanya sifat tawadhu, dibutuhkan adanya sayap kerendahan menghormati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada seorang pun yang sempurna dan tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti khata'un, punya kesalahan. Dan sebaik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian pula dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa kal ibil mi'ah la takadu tajid fiha rahah." Apakah rahilah? Sesungguhnya yang namanya manusia itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, adalah seperti ibilul mi'ah, onta yang berjumlah 100 ekor. Hampir-hampir saja dari 100 ekor onta tersebut engkau tidak menjumpai adanya 1 ekor yang layak dan baik sebagai tunggangan untuk dirimu. Pasti dan pasti ada cacatnya, ada kesalahannya.
Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga kalau seandainya orang itu tidak memiliki sifat tawadu, maka tentu akan larilah orang yang berada di sekitarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya alaihi salatu wassalam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau seandainya engkau Muhammad adalah seorang yang kaku, demikian pula keras hatinya, kasar, tidak punya sifat tawadu, maka lan faddu min hawlik, pasti dan pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Maka hendaklah sifat pemaaf, penyayang ada pada diri seorang hamba yang menginginkan sifat tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan masing-masing di antara kita mendapatkan ujian, cobaan dalam menjalankan setiap sunnah dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka janganlah ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, dengan tidak adanya sifat tawadu pada diri seorang hamba mengakibatkan dirinya menyalahkan yang lainnya atau meninggikan dirinya di hadapan yang lainnya. Tidak punyanya perasaan ar-rahmah, tidak punyanya perasaan cinta yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-mu'minin. Rasulullah alaihi salatu wassalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Maka hendaklah engkau Muhammad rendahkan sayapmu, memiliki sifat tawadu karena Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan sayap tawadu yang dimiliki oleh diri kita demi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit bersabar, merendahkan diri kita, memiliki sifat tawadu karena Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini demi mendapatkan kenikmatan derajat yang abadi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, janganlah kita menganggap bahwasanya kita adalah seorang yang memiliki sifat tawadu. Jangan pula kita menganggap bahwasanya orang yang berada di hadapan kita adalah orang yang tidak memiliki sifat tawadu. Bahaya kalau seandainya pada diri seorang hamba memiliki perasaan ujub pada dirinya, melihat amalan kebaikannya dan melupakan amalan kejelekannya, sehingga menghukum orang yang berada di hadapannya sebagai orang yang rendah derajatnya atas dirinya, maka sungguh dan sungguh dirinya berada di atas kebinasaan wal a'yadu billah. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga sifat tawadu adalah sifat yang mulia, yang dengannya seorang hamba mendapatkan derajat yang aliyah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kemuliaan di dunia dalam keadaan ternyata hamba ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang hina dan tidak ada artinya. Demikian pula merupakan keistimewaan pada diri seorang hamba di mana hamba tersebut mendapatkan kerendahan di dunia, akan tetapi dengan sifat ini hamba ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga yang tinggi
penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi dirasakan oleh hamba tersebut. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka betapa mahalnya ukhuwah imaniyah, betapa berharganya ukhuwah imaniyah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah dua orang yang bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang menyatukan mereka adalah bukan lain karena kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada hati mereka, sehingga dengan hidayah tersebut akhirnya menyebabkan diri mereka saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalaulah seandainya engkau Muhammad menginfakkan seluruh apa yang ada di dunia ini untuk melunakkan hati-hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi seorang hamba yang at-tahabu lillah, saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, hilang dari mereka sifat kesombongan, hilang dari mereka sifat kesukuan, yang ada adalah saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang demikian akan bisa menyebabkan dirimu menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi yang menyatukan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang dengan keimanan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan dan memiliki dan memberikan sifat ar-rahmah pada diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita terangkan pembahasan yang tak kalah pentingnya, yaitu mawani'ut tawadu, penghalang daripada penghalang seorang hamba memiliki sifat tawadu. Pada pembahasan yang sebelumnya, ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, sifat tawadu adalah sifat merendahkannya diri seorang hamba di hadapan seorang hamba lainnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormatinya, memuliakannya dengan keimanannya, dengan kesabarannya di atas iman. Demikian pula tunduk dan pasrah terhadap apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga sifat tawadu adalah sifat mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengamalkan apa yang datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, diiringi dengan sifat saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, memuliakan yang lainnya, yang mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan dua poin yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala dari mawani'ut tawadu. Yang pertama adalah hendaklah seorang hamba ketika datang ataukah ketika mendengarkan satu hadis atau petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka yang ada dan diharuskan pada dirinya adalah tunduk, patuh dan menerimanya, tidak membangkangnya, tidak menolaknya. Apakah dengan ma'qul, akalnya, ataukah dengan qiyas yang ada pada dirinya untuk kemudian menolak Al-Quran, ataukah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ataukah dengan perasaannya, ataukah dengan siasat politik yang dirinya berada di atasnya, sehingga orang yang memiliki sifat tawadu adalah dirinya mengedepankan nas Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam,
dan membuang akal pikirannya, kalaulah seandainya dengan akal pikiran tersebut menyebabkan seorang hamba menolak nas dari Al-Quran ataukah dari sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Demikian pula menolak al-qiyas, jikalau menggiring dirinya untuk menentang Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Demikian pula perasaan dan politiknya. Kemudian perkara yang kedua yang kemarin disebutkan adalah alla yattahima dalilan min adilatid din bihaitsu yadhunnuhu fasidad dalalah. Janganlah seorang tersebut menyangka bahwasanya satu dalil dari dalil-dalil yang ada di dalam agama ini, apakah dari Al-Quran apakah dari sunnah Rasulullah SAW, adalah dalil-dalil yang rusak penunjukannya, apakah kurang penunjukannya, jangkal dan yang semisalnya. Padahal kalau seandainya ada persangkaan dari persangkaan yang disebutkan, maka sungguh yang dituduh hendaklah pemahamannya. Mungkin dengan pemahamannya yang jangkal, akhirnya dirinya menyimpulkan bahwasanya dalil tersebut adalah dalil yang rusak penunjukannya, jangkal, ataukah yang semisalnya. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan perkataan muallif hafizahullah ta'ala. Wa idza ra'aita min adillatid din ma yushkilu 'alayka wa yanbu fahmuka 'anhu fa'lam annahu li'azamatihi wa sharafihi ista'sa 'alayka wa anna tahtahu kanzan min kunuzil ilmi wa lam tu'ta mafatihuhu ba'du. Kalaulah engkau melihat ada dalil yang ada di dalam ad-din, dalam keadaan dalil tersebut adalah dalil yang membuat masalah atas dirimu, mungkin terasa berat untuk kemudian mengamalkannya, apakah mungkin akhirnya membawa dirimu untuk kemudian menolak dalil tersebut lantaran apa yang ada di dalam pikiranmu. Demikian pula menyebabkan yambu fahmuka anhu, tidak mencocokinya pemahamanmu di dalam penunjukan dalil yang kau dengarkan. Wah, tidak mungkin katanya. Akhirnya dirinya berusaha untuk kemudian menolak dalil dalam keadaan dirinya mengetahui itu adalah dalil yang hak datangnya dari Rasul alaihi assalatu wassalam. Fa'lam annahu li'azamatihi, maka ketahuilah lantaran keagungan dalil tersebut, demikian pula kemuliaannya, menyebabkan berat atasmu untuk kemudian menjalankannya. Dan ketahuilah bahwasanya di bawah dalil yang kau dengarkan tersebut terdapat kanzan min kunuzil ilmi, satu gudang perbendaharaan daripada perbendaharaan ilmu, akan tetapi engkau tidak diberi kunci-kuncinya setelahnya. Subhanallah, sangat meruginya ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, ketika seseorang telah mendengarkan dalil dalam keadaan dirinya mengingkarinya. Ketika seorang telah melihat adanya dalil yang sahih di hadapannya, dalam keadaan dirinya menolaknya dan membuangnya, maka sungguh dirinya dikatakan seorang yang terharamkan dari mendapatkan kanzan min kunuzil ilmi, gudang daripada gudang-gudang ilmu yang di bawahnya subhanallah pahala yang melimpah dan ganjaran yang besar
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang mengamalkannya. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum. Hadza fi haqqi nafsika li'annaka lam ta'khudh lahu sabila sawiyya. Ini yang harus ada pada dirimu. Ataukah inilah yang menyebabkan sesuatu itu ada pada dirimu, tidak mendapatkan kanzan min kunuzil ilmi, lantaran engkau tidak mengambil jalan yang lurus untuk kemudian menelaah dan mendengarkan, mencermati, memahami dalil yang engkau dengarkan. Apakah dari min sidqil ikhlas, tidak adanya pada dirimu kejujuran, keikhlasan yang ada di dalam hatimu? Adanya unsur kesombongan, adanya unsur menginginkan bagian dari bagian dunia, sehingga dirinya menolak dan mengingkari dalil yang dia dengarkan. Wa dhara'ati ila Allah muqallibil qulub, ataukah tidak adanya perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikan hati seorang hamba. Wa li'annaka lam ta'khudhil asbab al-musaffiyata li dhihnik. Demikian pula lantaran engkau tidak mengambil sebab-sebab yang bisa membersihkan pikiranmu. Al-munazzafati liqalbik, yang bisa mensucikan ataukah membersihkan hatimu. Min sidqi tawajjuhi ila hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litasta'ahalla hadzal kanza, berupa perasaan jujur untuk kemudian menerima petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam agar supaya engkau mendapatkan perbendaharaan ilmu tersebut. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum. Sehingga muallif hafizahullah taala menerangkan keadaan seorang bila mana dirinya menolak Al-Qur'an, apakah memiliki pemahaman yang terbalikan dengan Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah SAW, maka yang diperiksa adalah keikhlasannya. Yang diperiksa adalah perasaan tunduk dirinya untuk menerima syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya kesombongan. Berarti dirinya belum menempuh sebab yang bisa mencucikan pikirannya untuk kemudian memahami dan mencocokkan ataukah menyamakan pemahamannya dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, demikian pula oleh sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dalam keadaan ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Quran, demikian pula mewahyukan satu firman-Nya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan pasti dan pasti searah dengan akal pikiran seorang hamba, pasti dan pasti searah dengan pemahaman yang dimiliki oleh seorang hamba. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah kitab dalam menulis permasalahan tersebut dengan judulnya Daf'u Ta'arud Bainan Naqli wal Aqli, menolak adanya pertentangan antara nakal, nas dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW dengan akal pemahaman seorang hamba. Pasti dan pasti yang namanya nas dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasulullah SAW searah dengan apa yang dimiliki oleh seorang hamba dari pemahamannya, dari pemikirannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia menjelaskan bahwa mereka orang-orang kafir dengan sifat mengingkarinya mereka petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula sifat antipatinya mereka untuk kemudian mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifat la yaqilun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran yang sehat, menunjukkan rusak akalnya, rusak pemahamannya, yang dengan kerusakan tersebut akhirnya menyebabkan mereka menolak Al-Quran dan menolak petunjuk Rasulullah alaihi wassalatu wassalam.
Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Wa amma binisbati ila ghairika, adapun bila mana dinisbahkan kepada orang selain dirimu, mungkin kau melihat ketika engkau mendengarkan nas, dalam keadaan engkau melihat ada orang yang mengingkarinya, ataukah mengingatkan dirimu untuk kemudian menjalankannya, maka fattahin ar-rijal ala nususil wahyi, maka yang dituduh adalah pemikiran-pemikiran orang-orang tersebut atas nas-nas wahyu dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasulullah alaihi wassalam. Wal yakun radduha aisara syai'in 'alaika lin-nususi, maka hendaklah yang dijadikan adalah menolaknya, menolak pendapatnya, demikian pula menolak perkataannya, menolak pemahamannya, yang demikian lebih mudah atas dirimu untuk melakukannya dibandingkan engkau menolak nas-nas tersebut. Fama lam taf'al dzalika falasta 'ala syai'in, adapun apabila engkau tidak melakukan yang demikian, maka engkau tidak berada di atas perkara tersebut. Berarti engkau adalah seorang yang mustakbir, seorang yang sombong, yang mengingkari nas dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasulullah alaihi wassalam. Dalam keadaan Rasulullah alaihi wassalam dalam hadis yang sebelumnya ketika disebutkan tentang permasalahan al-kibr adalah daf'ul haqqi wa ghamtun nas, atau raddul haqqi wa ghamtun nas, sifat menolak al-haq diiringi dengan merendahkan, menghinakan manusia yang lainnya. Begitu indahnya ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum perkataan al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, "'Alaika bi athari salafi wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawli." Maka wajib atas dirimu untuk kemudian berpegang dengan asar dari salafus salih, istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, walaupun manusia meninggalkanmu, menghinakanmu, wajib memegangnya, wajib mengamalkannya, karena itulah kebahagiaan yang hakiki yang nantinya seorang hamba akan mendapatkannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hendaklah engkau berhati-hati dari pemikiran-pemikiran orang-orang lainnya. Wa in zakhrafuhu laka bil qawli, walaupun mereka menghias ucapan-ucapan mereka dengan ucapan yang sangat bagusnya, dengan tujuan menolak Al-Quran, memalingkan diri seorang hamba dari berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi wassalam. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ay yada'aha li qawli ahadin. Maka telah sepakat kaum muslimin, yaitu para ulama, bahwasannya apabila ada seorang yang telah nyata jelas pada dirinya adanya salah satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk kemudian meninggalkan sunnah tersebut lantaran ucapan seorang hamba yang lainnya. Dia tinggalkan Al-Quran, dia tinggalkan sunnah lantaran ucapan ustadznya. Dia tinggalkan sunnah lantaran ucapan orang yang berada di sampingnya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Maka yang diwajibkan adalah at-taslim, berserah diri kepada Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula yang wajib pada diri seorang hamba adalah patuh dan tunduk di dalam menjalankan Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mau mentaati Rasulnya, maka mereka nanti pada yaumul qiyamah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabiyyin, demikian pula bersama para siddiqin, demikian pula bersama para asyuhada, demikian pula as-salihin, yang mereka adalah sebaik-baik teman untuk seorang hamba pada yaumul qiyamah. Subhanallah, begitu nikmatnya seseorang mentaati Al-Quran, demikian pula mentaati sunnah Rasulullah SAW, di mana dengan sifat taatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dirinya dengan orang-orang yang paling mulia di sisinya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala, para syuhada yang mereka berada fil jannatil 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, futuhuha janiyah, dalam keadaan di mereka bisa memetik buah-buah dalam keadaan didekatkan untuk mereka mudah mengambilnya. Subhanallah. Ini ikhwatana fil a'azzanallah wa iyyakum. Berbeda halnya mereka, orang-orang yang lebih untuk kemudian memilih ucapan seorang hamba yang lainnya, ataukah mengambil teman daripada teman-teman yang mengingkari sunnah sebagai temannya, sebagai panutannya, dan dia ikuti jejaknya. Maka nanti pada yaumul qiyamah kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'addu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani ittakhadhtu fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan pada hari di mana orang-orang zalim menggigit jari-jari mereka lantaran geram dan marah melihat orang-orang yang telah menyesatkannya, kemudian dengan penyesalannya dirinya mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, duhai kalaulah seandainya aku menempuh bersama Rasul tersebut jalan yang ditempuh oleh dirinya, duhai kalaulah seandainya aku menjadikan si fulan sebagai khalilku, sebagai temanku, maka tentu dirinya akan membimbing diriku untuk kemudian mengarah dan berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan ternyata si fulan laqad adallani 'ani dzikri, telah menyesatkan diriku dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan para syaitan adalah orang-orang yang menipu seorang hamba untuk menjadi seorang hamba yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sangat berbeda hasil ataukah akibat yang didapatkan oleh seorang yang beriman taat kepada Al-Quran, taat kepada As-Sunnah, dengan keadaan seorang hamba yang mengingkari Al-Quran, demikian pula mengingkari sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Maka barang siapa yang menentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan telah nyata pada dirinya al-huda yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka akibatnya nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dirinya kemana dirinya berpaling. Kalau berpaling, ataukah kalau seandainya perkara yang menyebabkan dirinya menolak Rasulullah alaihi salatu wassalam lantaran syahwatnya, maka Allah Subhanahu wa taala semakin menyebabkan dirinya cinta kepada syahwatnya dan Allah palingkan dirinya ke arah syahwatnya. Demikian pula kalau seandainya dirinya berpaling dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam lantaran kekuasaannya atau lantaran dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dirinya ke arah tujuannya. Dalam keadaan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, sehingga sifat tawadu adalah sifat yang membimbing seorang hamba untuk kemudian mengikuti Al-Quran, demikian pula mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para salafus salih, naduru ma'a sunnati haitsu darat, maka sungguh kita berjalan bersama sunnah kemana sunnah tersebut berjalan. Kalau seandainya sunnah itu mengarahkan diri kita menuju ke arah timur, maka kita berjalan ke arahnya. Kalau seandainya sunnah tersebut mengarahkan diri kita ke arah barat dalam keadaan kita sebelumnya berada di arah timur, maka kita berjalan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghuriqa wa halaka. Sunnah adalah seperti safinah, perahunya Nuh alaihi assalatu wassalam. Barang siapa yang menaikinya, maka sungguh dirinya telah selamat. Dan barang siapa yang dirinya meninggalkannya, maka sungguh dirinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan bersama orang yang zalim. Subhanallah. Begitu nikmatnya sifat tawadu, yang dengan sifat ini akhirnya seorang hamba terbimbing untuk kemudian berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak menghiraukannya gangguan orang yang mencelanya, tidak menyurutkan langkahnya dari gangguan-gangguan mereka, orang-orang yang berusaha menghalanginya dan menggoyahkan keimanannya di dalam berpegang dengan sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam, lantaran dirinya mengangankan derajat yang mulia, kenikmatan yang mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasul alaihi assalatu wassalam. Inni ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. As-salisu, perkara yang ketiga dari mawani'ut tawadu adalah alla yajida ila khilafin nafsi sabilan al-battah, tidak didapatkannya pada dirinya sifat ataukah bentuk menyelisihi nas satu jalan sedikit pun. Subhanallah. Ini sifat yang ketiga, yang kalau seandainya seorang tersebut tidak memilikinya, maka sungguh dirinya telah terhalangi dari sifat at-tawadu, yaitu mengamalkan nafs, dan dia amalkan dalam seluruh amalannya, dalam seluruh perbuatannya, sehingga dirinya berjalan di atas an-nafs dan berjalan di atas Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. La bi batinihi, dirinya tidak menyelisihinya dengan batinnya, dengan hatinya mengingkarinya. Wala bi lisanihi, demikian pula tidak menyelisih nas dengan lisannya. Artinya mengamalkan nas tersebut dan berusaha untuk kemudian menerapkan dalam lisannya, untuk berkata-kata sejalur dengan apa yang dijalankan oleh Al-Quran, demikian pula oleh sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dan itulah ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, ma'ana qawlan sadida, ucapan yang lurus, yaitu ucapan yang haqqa, yang benar, yang adil, yang tidak ada kezaliman dan kebatilan di dalamnya, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan berupa ampunannya, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaannya. Wala bi fi'lihi, demikian pula dirinya tidak menyelisih nas dengan perbuatannya. Subhanallah. Wala bi halihi, demikian pula tidak pula pada keadaannya. Bal idza ahassa bi syai'in min al-khilaf fa huwa ka khilafil muqaddim 'ala zina wa syurbil khamri wa qatlin nafsi.
Kalaulah seandainya hamba ini merasakan dirinya telah menyelisih satu nas, maka dirinya seakan-akan telah melakukan perbuatan penyelisihan, seperti keadaan seorang yang melakukan perbuatan zina, ataukah meminum minuman khamr, ataukah membunuh jiwa tanpa hak. Fal hadzal khilafu a'zamu 'inda Allah Ta'ala min dzalik. Dan bahkan penyelisihan yang seperti ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dosa-dosa yang disebutkan. Wa huwa da'in ila nifaq, karena yang demikian akan mengarahkan seorang hamba ke dalam sifat an-nifaq. Perlahan-lahan menyelisih nafs dalam lisannya, sampai kemudian akhirnya tak terasa dirinya pun menyelisih nafs dalam perbuatannya, dalam muamalahnya, sehingga akhirnya sampai menyelisih nafs dalam hatinya, menjadikan dirinya sebagai seorang yang nifaq. Yang demikian tidaklah didapatkan melainkan dengan sifat seorang hamba menyelisih nafs dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa alladhi khafa al-kibar wal a'immah ala nufusin, dan sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang dikhawatirkan oleh para kibar, para ulama kita, demikian pula para imam-imam kita atas diri-diri mereka, mengkhawatirkan kalaulah mereka memiliki sifat an-nifaq. Mereka mengkhawatirkan ketika mereka melihat pada dirinya adanya perasaan menyelisih nafs dari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah SAW, mereka adalah seorang yang munafik, orang yang memiliki kemunafikan. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka ikhwatana fillah a'azzanallahu wa iyyakum, orang-orang yang betul-betul menjalankan tiga prinsip tersebut. Apakah prinsip yang ketiga yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala? Mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada diri mereka, sampai diterangkan oleh seorang tabi'in yang mulia, laqad adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala anfusihim. Maka sungguh aku telah menjumpai sekitar 30 orang para sahabat Rasulullah alaihi wasallam yang seluruhnya mengkhawatirkan kemunafikan ada pada hati mereka ataukah jiwa mereka. Hanzalah ibn Rabi', salah seorang sekretarisnya Rasul alaihi wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, suatu ketika Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nafaqal Hanzalah faqad nafaqal Hanzalah faqad nafaqal Hanzalah, maka sungguh Hanzalah telah melakukan kemunafikan, maka sungguh Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihatnya dan mengatakan kepada dirinya, subhanallah, ma taqul, apa yang kau katakan? Kenapa engkau mengatakan dirimu sebagai seorang yang munafik? Maka sungguh ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hanzalah mengatakan, laqad sami'na, apakah idza jalasna min 'indi Rasulillah alaihi salatu wassalam yuzakiruna bil jannati wan nar hatta ka'annama ra'yal 'aini. Maka sungguh kita telah duduk bermajelis bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau mengingatkan kita tentang al-jannah, demikian pula mengingatkan kita tentang an-nar, sehingga kita seakan-akan melihatnya, sehingga memiliki perasaan khasyah, takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan takut yang sangat kalaulah seandainya dirinya melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang al-jannah dan an-nar. Akan tetapi faida afasna al-azwaj wal aulad wal daya'at nasina katsirah. Tapi kalaulah seandainya kita kembali ke keluarga kita telah berkumpul dengan keluarga kita
dengan anak-anak kita, ataukah dengan harta kita, ataukah dengan harta-harta kita, dagangan kita, dan yang semisalnya, maka nasina katsirah, kita banyak melupakan perkara tersebut, melupakan al-jannah, demikian pula melupakan an-nar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wallahi, kalau demikian maka sungguh aku pun mengalami seperti apa yang kau alami tersebut. Maka akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan menyebutkan tentang apa yang dialami oleh Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Walhasil Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya Hanzalah, lau kunta tadumu ala ma laquna min indi la safahakumul malaikatu fi furushikum wa fi turuqikum walakin sa'atan wa sa'ah. Kalaulah seandainya kalian terus istiqamah mengamalkan apa yang kalian dahulu berada di sisiku, memiliki perasaan khasyah yang sempurna, senantiasa saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun, maka la safahatkumul malaikah, pasti dan pasti para malaikat akan mendatangi kalian dan menyalami kalian, katanya, di jalan-jalan kalian, demikian pula di ranjang-ranjang kalian. Akan tetapi ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, masing-masing ada waktunya. Ada waktunya. Terkadang seorang memiliki perasaan syirah, semangat yang tinggi untuk kemudian menjalankan sunnah Rasulullah SAW, semangat yang tinggi mengingat al-jannah, demikian pula mengingat an-nar, dan terkadang seorang hamba melupakannya. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Sehingga perkara yang ketiga dari mawani' tawadhu' adalah hendaklah seorang hamba senantiasa berusaha menjalankan apa yang dia dengarkan dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula kalau seandainya dirinya merasa ataukah telah melakukan pelanggaran dari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah SAW, maka dirinya mengkhawatirkan atas nasibnya, sehingga memaksa dirinya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatannya tersebut. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih. Sesungguhnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya melihat dosanya seakan-akan dirinya berada di bawah gunung yang seakan-akan gunung tersebut akan menjatuhinya, memiliki perasaan yang takut, yang memaksa dirinya untuk kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan nasibnya ketika dirinya melanggar atau melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memaksa dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang fajir ketika melakukan perbuatan az-dzunub, dirinya melihatnya seakan-akan seperti halnya seorang melihat lalat yang lewat di hadapannya, tidak menganggap memiliki nilai yang berarti di sisinya. Demikian pula menganggap ringan perbuatannya, kemaksiatannya, sehingga menyebabkan dirinya tidak bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, Nabi kita Adam alaihi assalatu wassalam, sebab musabab dikeluarkannya beliau alaihi salatu wassalam dari al-jannah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran satu kemaksiatan saja, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan syajarah, pohon yang berada di dalam al-jannah.
diperintahkan untuk kemudian tidak memakannya, diperintahkan untuk kemudian meninggalkannya dan memakan buah-buahan yang lainnya. Satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam alaihi wassalam. Akan tetapi Iblis ketika melihat bahwasanya seorang hamba dengan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan dirinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menyebabkan dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis berkeinginan untuk kemudian menggodanya. Dan walhasil akhirnya Adam alaihi salatu wasalam memakan buah tersebut, menyebabkan dirinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-jannah. Demikian pula ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, iblis dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu kemaksiatan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, para malaikat, demikian pula iblis yang berada di tengah-tengah mereka untuk sujud kepada Adam alaihi wassalam, tapi aba wastakbar, dirinya enggan dan sombong, tidak menjalankan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dilaknatnya iblis dan dimurkainya iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Lut yang menyebabkan dibinasakannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kampung mereka ke angkasa, demikian pula menjatuhinya dengan batu-batuan dari neraka jahanam, kemudian membaliknya, menjadikan bagian atasnya berada di bawahnya, bagian bawahnya berada di atasnya. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat dahsyat dengan satu kemaksiatan, tidak menjalankan nasihatnya Lut alaihi wassalatu wassalam untuk meninggalkan perbuatan lutiyah, mendatangi sesama jenis mereka. Demikian pula yang lainnya dan yang lainnya. Maka kita ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum sangat mengkhawatirkan pada diri-diri kita kalau seandainya kita melihat adanya kekurangan, demikian pula adanya ketimpangan di dalam menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Apakah mungkin kita melihat kita adalah orang-orang yang sering melanggar, menolak ataukah tidak mengamalkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam? Kita mengkhawatirkan akan adanya fitnah yang melanda diri kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan dengan perkataan yang mulia, lastu tarikan syai'an mimma amilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi fa inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan satu perkara sedikit pun dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, melainkan aku akan mengamalkannya. Karena aku mengkhawatirkan kalau seandainya aku meninggalkan sedikit saja dari petunjuknya Rasulullah SAW, maka an azigha, aku akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kekhawatiran As-Siddiq pada dirinya, mengkhawatirkan dengan kemaksiatan sedikit yang dimiliki ataukah diamalkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, menyebabkan disimpangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatannya. Maka ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, kita berusaha membenahi diri kita. Kita berusaha senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Kita berusaha untuk kemudian senantiasa membenahi dan memperbaiki amalan kita. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang ditekankan. Ketika seorang hamba menyelisihi sunnah Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
aw yusibahum 'adzabun alim, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya. Akan ditimpa kepada mereka fitnah dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum fitnah, perkara yang dikhawatirkan oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara fitnah adalah perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Hendaklah kalian takut akan datangnya suatu fitnah, yang fitnah ini tidak hanya melanda terkena kepada orang yang zalim di antara kalian secara khusus, bahkan melanda seorang yang taatnya, seorang yang bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat bahaya fitnah itu akan menyeretnya ke fitnah yang lainnya. Bahaya fitnah tersebut akan memasukkan dirinya ke lembah fitnah yang dahsyat lainnya, sehingga dirinya tanpa menyadarinya berada di atas fitnah yang sangat besar, yang nantinya membinasakan dirinya dan memasukkan dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Demikian pula tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin pasti dan pasti tidak ada dosa. Demikian pula tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Kalau ada persangkaan yang demikian, maka sungguh faqad kadzaba, dirinya telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum takhta'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kesalahan di waktu malamnya dan demikian pula di waktu siangnya. Maka istighfarlah, bertobatlah kepada diriku, maka niscaya aku akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya adalah seorang yang muznibin, melakukan perbuatan dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang kita sebutkan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis sahih lainnya, "Lau annakum lam tuznibu la zahaba Allahu bikum, thumma la khalaqa Allahu khalqan yuznibun, fayastaghfiruna thumma yaghfiru lahum." Kalaulah seandainya kalian adalah orang-orang yang tidak mengamalkan, tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian, menghilangkan kalian, kemudian mengganti kalian dengan satu kelompok mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang muznibun, melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dan mengabulkan tobat mereka tersebut. Demikianlah ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Seorang yang mulia adalah orang yang tersibukkan dengan aibnya. Seorang yang mulia, seorang yang memiliki sifat tawadhu adalah seorang yang tersibukkan dengan dosanya sebelum dirinya melihat dosa orang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba dalam keadaan aib-aibnya, dosa-dosanya menyibukkan dirinya dibandingkan dirinya tersibukkan dengan aib orang lainnya. Sehingga ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, dirinya adalah orang yang berusaha senantiasa melakukan memperbaiki dirinya. Demikian pula berusaha untuk kemudian memperbaiki keadaannya.
dengan diiringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Berbeda halnya dengan keadaan mereka orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang yang bersih dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat riskan terjatuh ke dalam sifat al-kibr. Sangat riskan jatuh ke dalam sifat al-ujub yang dengannya akhirnya menyeret seorang hamba ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ini soal bisnismen ini. Apakah bila kita sakit merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dari dosa-dosa yang kita lakukan? Jawabannya ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, Rasulullah alaihi wassalatu wassalam bersabda dalam hadisnya yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika ma min muslimin yusibuhu adzan syaukatun fama fawqaha illa kaffara Allah biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahittu asy-syajaratu waraqaha. Demikian itulah tidaklah seorang hamba tertimpa yang namanya gangguan duri atau yang di atasnya, melainkan dengan sebab gangguan-gangguan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana satu pohon meruntuhkan dan menggugurkan daunnya, dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita merasakan sakit, penyakit dan yang semisalnya, maka hendaklah kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menimpakan kepada diri kita, menginginkan kemuliaan yang besar, pahala yang besar berupa taksiru sayyi'at, dihapusnya kesalahan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila dirinya menjalaninya dengan kesabaran, ridha dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah." Dan sungguh-sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan menimpakan kepada kalian sedikit saja dari kekurangan jiwa, demikian pula harta benda dan buah-buahan. Akan tapi berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar, yaitu apabila terkena kepada mereka satu musibah, kemudian mereka pasrah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur kita, maka kita akan dikembalikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang besar.
yang didapatkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum, yang demikian bukanlah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gangguannya, dengan besarnya penyakitnya, dengan banyaknya rintangan dan cobaan kehidupan yang dialami oleh dirinya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyakit taun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana 'azaban yu'azzibu biha man yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala min 'ibadihi, wa ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil mu'minin, falaysa lil 'abdi waqa'a fi ta'uni fayamkutu muhtasiban illa kana lahu ka'ajri syahid inda Allah subhanahu wa ta'ala." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wabah penyakit taun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyakit tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya taun adalah azab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit ini adalah sebagai rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ada seorang hamba pun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya terkena penyakit taun, kemudian dirinya bersabar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan kana lahu ka'ajri syahid, dirinya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi assalatu wassalam, orang yang paling bertakwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagai Khalilullah, kekasih dan orang yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat khullah yang tinggi mulia adalah derajatnya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada beliau alaihi assalatu wassalam sebanyak 2 kali lipatnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit tersebut kepada hamba selain nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum." Sesungguhnya aku mengalami penyakit panas tersebut sebagaimana panasnya 2 orang yang berada di tengah-tengah kalian. Dilipat gandakan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Dzalika bi anna laka ajran." Apakah yang demikian menyebabkan karena engkau mendapatkan 2 pahala, ya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajallu dzalik." Benar yang demikian. Demikianlah ikhwatana fil a'azanallahu wa iyyakum. Maka janganlah kita mencela yang namanya penyakit. Janganlah kita mencela yang namanya al-huma, demam. Mungkin karena sakitnya dan sangatnya panasnya menggigilnya badan kita, maka janganlah sekali-kali kita mengingkari atau mencela apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diterima sanadnya dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya di antara penyakit yang paling aku cintai adalah penyakit al-huma, li'annahu yadkhulu ala kulli mafsal wa ala kulli mafsal lahu ajrun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, atau kama qala. Karena sesungguhnya penyakit ini masuk pada setiap urat nadi yang dimiliki oleh seorang hamba, dalam keadaan masing-masing urat nadinya dihitung memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sangat besar pahalanya.
yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan kesalahannya dan memberikan pahala yang besar berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.